selaku host, dan ada saudari Sukmi dengan NIM 21020600005, dan ada saudari Nur Hanifah Amalia dengan NIM 21020600029, dan ada saudari Nuria Muksif dengan NIM 21020600030. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai faktor internal sekolah dan juga langkah-langkah dalam menentukan posisi internal sekolah melalui matriks IFE atau Internal Factor Evaluation. Nah, akan saya jelaskan sedikit terlebih dahulu. Menurut Joyce dan Dweck, faktor internal adalah proses di mana perencanaan strategi ini mengkaji faktor internal lembaga untuk menentukan di mana lembaga tersebut memiliki kekuatan dan juga kelemahan yang berarti sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dalam menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan. Faktor internal sekolah adalah faktor yang berasal dari dalam sekolah ini sendiri yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Faktor internal sekolah ini sangat berpengaruh terhadap kinerja sekolah dalam mencapai tujuan dari pendidikan. Oleh karena itu, sekolah harus senantiasa melakukan evaluasi dan juga perbaikan terhadap faktor-faktor internal tersebut. Nah, baiklah teman-teman, mari kita simak bersama-sama pembahasan menarik ini. Langsung saja nih kita mau bertanya kepada saudari Nuria Muksif terlebih dahulu. Kepada saudari Nuria Muksif terlebih dahulu, apa saja sih faktor internal sekolah itu? Baik, mengenai faktor internal dalam lembaga pendidikan meliputi 1. Kualitas guru, di mana kualitas guru dapat mempengaruhi keseluruhan proses pembelajaran di sekolah, termasuk kemampuan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, interaksi dengan siswa, dan guru dalam mengelola kelas. Kedua, kurikulum, di mana kurikulum menentukan apa yang akan diajarkan kepada siswa, bagaimana materi pembelajaran yang diberikan, dan bagaimana penilaian yang dilakukan. Kedua, fasilitas. Fasilitas yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, laboratorium, fasilitas olahraga dapat mendukung siswa dalam belajar dan berkembang. Keempat, itu prestasi. Prestasi dapat mencakup hasil ujian, keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan pencapaian lainnya. Kelima, kepemimpinan, di mana kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi guru dan siswa, serta menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Yang terakhir yaitu keuangan. Keuangan yang cukup dapat mendukung pembelian fasilitas, pelatihan guru, dan kegiatan sekolah lainnya. Mungkin seperti itu. Jadi berdasarkan jawaban dari saudara yang tadi, ada beberapa macam faktor internal, contohnya itu seperti kualitas guru, kurikulum, fasilitas ataupun sarana dan prasarana, prestasi, kepemimpinan atau kepala sekolah, dan juga keuangan. Nah, pertanyaan selanjutnya itu untuk saudari Nur Hanifah Amalia. Ada nggak sih faktor internal sekolah yang lain selain yang dijelaskan oleh saudari Nuria Muksif tadi? Nah, selain dari faktor yang telah disebutkan oleh saudari Nuria tadi, ada juga beberapa faktor internal lainnya. Yang pertama yaitu kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini sangat penting dalam internal sekolah karena mencakup kehadiran, tata tertib sekolah, dan juga sikap dan perilaku siswa maupun guru, dan juga stakeholder yang ada di sekolah. Yang kemudian apabila kedisiplinan itu dikelola dengan baik, maka akan menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang kedua yaitu hubungan dengan masyarakat. Hubungan dengan masyarakat ini juga mempengaruhi kinerja sekolah. Nah, hubungan yang baik dengan masyarakat dapat mendukung sekolah dalam mendapatkan dukungan, sumber daya, dan juga kerjasama untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, yang ketiga yaitu visi, misi, sasaran, dan tujuan organisasi. Nah, setiap organisasi itu pasti memiliki tujuan, visi, dan misi. Seperti kita hidup, kita juga punya tujuan, visi, dan misi. Nah, untuk mencapai visi, misi, sasaran, dan tujuan organisasi ini diperlukan
seperangkat sumber daya manusia yang baik dalam artian kualitas mereka. Yang selanjutnya yaitu strategi pencapaian tujuan. Nah, visi, misi, sasaran, dan tujuan organisasi bisa saja sama antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Akan tetapi strategi yang digunakan untuk mencapai bisa bermacam-macam. Dengan semakin berkembangnya lembaga pendidikan di masyarakat, baik itu yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, dapat dengan mudah mencapai visi, misi, sasaran, dan juga tujuan. Selanjutnya, sifat dan jenis kegiatan. Nah, sifat dan jenis kegiatan ini juga penting pengaruhnya terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Suatu organisasi sebagian besar melaksanakan kegiatan teknis, maka pola pengembangan sumber daya manusia akan berbeda dengan organisasi yang bersifat ilmiah. Terakhir yaitu jenis teknologi yang digunakan. Perkembangan zaman telah menuntut setiap organisasi untuk menggunakan teknologi yang baik dan menuntut organisasi untuk dapat mempersiapkan sumber daya agar dapat menangani dan mengoperasikan teknologi tersebut. Nah, faktor internal dalam pendidikan ini yang telah disebutkan berhubungan dengan sumber daya, kinerja, dan keunggulan sekolah dalam memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai Islam. Waduh, baik, terima kasih atas jawaban dari Saudari Nur Hanifah. Jadi, selain yang dijelaskan oleh Saudari Mulia Muksid, ternyata masih ada nih faktor-faktor internal lain. Yang juga penting di lembaga pendidikan. Contohnya itu seperti kedisiplinan, ada juga hubungan masyarakat, terus ada juga faktor internal seperti visi, misi, sasaran, dan juga tujuan dari organisasi. Ada strategi pencapaian tujuan, ada juga sifat dan juga jenis-jenis kegiatan, dan ada jenis teknologi yang digunakan di lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya ini kita mau tahu nih tentang langkah-langkah dalam menetapkan posisi internal sekolah. Nah, langsung saja pertanyaan ketiga untuk Saudari Sunni. Saya ingin bertanya, bagaimana sih langkah-langkah dalam menetapkan posisi internal sekolah melalui matris IFE atau yang kita tahu dengan yang kita kenal dengan faktor internal faktor evaluation. Oke, nah adapun langkah-langkah dalam menetapkan matris IFE itu yang pertama, mengidentifikasi faktor internal yang relevan untuk sekolah baik kekuatan maupun kelemahannya. Yang kedua adalah memberikan bobot untuk setiap faktor internal yang menunjukkan seberapa penting si faktor tersebut bagi sekolah, di mana bobot harus bernilai antara 0 atau tidak penting hingga 1 sangat penting, dan jumlah bobot itu harus sama dengan 1. Kemudian yang ketiga adalah memberi nilai atau rating untuk setiap faktor internal antara 1 sangat buruk atau 4 sangat penting seperti itu. Dan yang keempat adalah menghitung skor untuk setiap faktor dan mengalihkan bobot dan nilai. Dan yang terakhir adalah menjumlahkan semua skor untuk mendapatkan total skor IFE yang menunjukkan posisi internal sekolah secara keseluruhan, di mana total skor antara 1 sangat buruk hingga 4 sangat penting. Jadi itu saja. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudari Sunni tadi tentang langkah-langkah dalam menetapkan posisi internal sekolah melalui matriks IFE. Jadi tadi ada 5 langkah ya. Jadi saya singkat saja 5 langkah itu. Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor internalnya. Selanjutnya yaitu dengan memberikan bobot, dan yang ketiga jika sudah diberikan bobot, selanjutnya itu memberikan rating ataupun nilai. Selanjutnya yaitu dengan memberikan skor, dan yang terakhir adalah dengan menjumlahkan semua skor. Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan nih dari teman-teman terkait pembahasan kita kali ini. Nah, pertanyaan pertama itu saya mau tanyakan kepada Saudari Mulia Muksid. Pertanyaannya itu adalah mengenai rendahnya partisipasi orang tua. Nah, bagaimana cara menarik partisipasi orang tua sehingga dapat membantu memberikan nilai-nilai pendidikan Islam kepada anak? Baik, mungkin ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi orang tua dalam memberikan nilai-nilai pendidikan Islam. Di antaranya yaitu 1. Membuat program komunikasi yang teratur antara sekolah dan orang tua, seperti mengadakan pertemuan rutin ataupun platform online. Kedua, mengadakan acara atau lokakarya bagi orang tua tentang pentingnya pendidikan Islam dan bagaimana mereka mendukungnya di rumah. Ketiga, melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah
seperti acara kesenian, olahraga, ataupun kegiatan amal. Keempat, membuat grup diskusi atau forum online di mana orang tua dapat berbagi pengalaman dan saran tentang pendidikan Islam. Selanjutnya, mengundang ulama atau pakar pendidikan Islam untuk memberikan ceramah atau kelas kepada orang tua. Selanjutnya, memberikan sumber daya pendidikan Islam kepada orang tua seperti buku, rekaman, atau aplikasi yang dapat digunakan di rumah bersama anak mereka. Yang terakhir yaitu mendorong orang tua untuk berperan aktif dalam memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari di keluarga mereka. Dengan melibatkan orang tua secara aktif, Anda dapat menciptakan hubungan pendidikan yang mendukung dan memperkaya bagi anak-anak dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi tadi itu sudah dijelaskan oleh Saudari Nuria Muksin terkait cara-cara untuk meningkatkan partisipasi orang tua dalam meningkatkan nilai-nilai pendidikan Islam kepada anak. Nah, kita melangkah ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua untuk Saudari Nur Hanifah Ahmadiyah. Pertanyaannya itu adalah strategi apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan kekuatan internal sekolah dalam memperbaiki dan juga memperbaiki kelemahan dari faktor-faktor internal sekolah. Sekiranya ada beberapa strategi yang digunakan untuk mempertahankan kekuatan internal dan memperbaiki kelemahan internal sekolah. Yang pertama yaitu mengevaluasi secara rutin. Nah, lakukan evaluasi internal secara rutin untuk mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan sekolah. Yang kedua, fokus pada kualitas pengajaran, di mana kualitas pengajaran ini sangat penting untuk memberikan pengajaran yang berkualitas kepada siswa. Bisa dengan melakukan pelatihan ataupun workshop kepada guru. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum. Perbarui kurikulum secara berkala untuk mencerminkan perkembangan terbaru dalam pendidikan dan kebutuhan siswa. Yang keempat yaitu pemberdayaan siswa dapat kita lakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya kolaborasi dengan stakeholder. Nah, kita harus membangun hubungan yang kuat dengan orang tua, komunitas, dan juga lembaga pendidikan lainnya untuk mendukung perkembangan sekolah. Yang keenam yaitu pengelolaan sumber daya. Ini berkaitan dengan sumber daya finansial, waktu, dan juga personel untuk meningkatkan efektivitas sekolah. Selanjutnya penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran dan juga untuk administrasi sekolah. Terakhir yaitu melakukan pemantauan dan juga memberikan umpan balik. Nah, lakukan pemantauan terus-menerus terhadap kemajuan sekolah dan menerima umpan balik atau feedback dari semua pemangku kepentingan untuk membuat perubahan yang Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudari Nur Hanifah Ahmadiyah terkait strategi untuk mempertahankan kekuatan internal sekolah dan juga untuk memperbaiki kelemahan dari internal sekolah. Tadi itu sudah disebutkan ya, sangat bagus sekali mengenai strategi yang bisa dilakukan itu seperti mengevaluasi rutin, fokus pada kualitas pengajarannya, mengembangkan kurikulum, terus memberdayakan siswa, dan ada juga kolaborasi dengan stakeholder dan pengelolaan sumber daya. Baik, selanjutnya kita tuh masuk ke pertanyaan ketiga dan ini juga sekaligus pertanyaan terakhir dari teman-teman. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Sunni terkait pertanyaannya itu, bagaimana peran kurikulum dalam memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami materi pelajaran saja, tetapi juga mengembangkan keterampilan dan pemahaman yang mendalam. Nah, baik. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam dunia pendidikan, kurikulum itu sangat memegang peran yang penting dalam memastikan siswa tidak hanya memahami materi pembelajaran, tetapi juga mengembangkan keterampilan dan pemahaman yang mendalam dengan menyediakan struktur, metode pengajaran, dan penilaian yang mendukung pembelajaran, di mana kurikulum ini dirancang untuk mencakup pengembangan keterampilan siswa seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi dan lain sebagainya. Itu saja.
Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Sumi terkait peran kurikulum dalam memastikan bahwa siswa itu tidak hanya memahami materi pelajaran saja, tapi juga mengembangkan keterampilan dan pemahaman yang mendalam. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, mudah-mudahan apa yang dibahas tadi mengenai faktor internal lembaga pendidikan dan juga langkah-langkah dalam menetapkan posisi internal sekolah melalui matriks IFE atau Internal Factor Evaluation dapat dipahami oleh teman-teman dan juga penonton sekalian. Saya ucapkan banyak